Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, mengerikan dan bikin merinding nih ya. Wajah Pak Jokowi kena penyakit kulit yang dipenuhi ruam dan flek hitam di sininya guys. Kasihan kita ya. Jadi ini benar-benar mengejutkan. 2 periode menjabat menjadi presiden atau 10 tahun beliau menjadi presiden, tidak ada ya rasanya Pak Jokowi terdengar sakit, dan beliau juga sehat-sehat aja gitu. Justru semasa Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden, beliau malah kelihatan sangat bugar dan tampil sehat di depan kamera gitu ya. Tapi akhir-akhir ini semenjak mencuatnya kasus ijazah palsu yang dituduh kepada beliau, jadi kelihatan agak tegang gitu ya, wajah makin keriput, ditambah lagi kena penyakit kulit di wajah dan di pundak beliau. Nanti coba saksikan videonya ya. Jadi kata netizen, apakah ini yang disebut karma? Kata netizen ya. Jadi kita berharap semoga janganlah ya. Semoga Pak Jokowi bisa sehat lagi agar bisa menghadiri sidang di ijazah palsu beliau nanti gitu ya. Semoga kedepannya Pak Jokowi bisa menjadi sehat lagi dan bugar lagi gitu. Nah, jadi tolong disimak sampai selesai agar tidak gagal paham gitu ya. Nah, penasaran seperti apa? Ini dia. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu. Iya, waduh, kasihan juga nih Pak Jokowi media sosial, penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik dan seperti seolah gemetaran, dan tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, atau ada sumpah mubahalah atas kezaliman, kebohongan, kebutaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya pribadi berharap Jokowi baik-baik saja. Iya, betul. Drama ini jangan cepat berakhir. Karena betul Bang. Cerita tentang Jokowi ini karena ujungnya nggak ada habisnya. Karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Nah, masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum yang berakal sehat ingin melihat saudara Jokowi sehat, kita bisa menghadapi semua proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap, sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan dan akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan, dan tentunya harus dimiskinkan karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Mas Jokowi yang luar biasa dan rakyat. Kita lihat Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak minat tidur dan tidak enak makan. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang. Iya, betul guys. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ruslan barusan ya, apakah benar ini semacam karma gitu, atau kutukan gitu, atau mubahala yang telah beliau langgar gitu ya di semasa beliau menjabat jadi presiden gitu ya. Kan banyak tuh para ulama yang ingin bermubahala dulu tentang beliau gitu ya. Jadi kita berharap jika ini benar, semoga janganlah ya, agar Pak Jokowi tetap sehat selalu dan juga bisa menghadiri di persidangan ijazah kasus ijazah palsu beliau nanti di persidangan gitu ya. Semoga Pak Jokowi tetap sehat, bugar, kuat gitu ya, agar bisa menjalani proses-proses hukum di sidang ijazah palsu beliau nanti. Kita berharap seperti itu ya guys ya. Oke guys, lanjut. Saya seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Salam waras, salam nasional sejati. Kondisi wajah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo kini tengah ramai diperbincangkan publik. Wajah Jokowi tampak tak seperti biasanya.
Kondisi tersebut pun dikaitkan dengan kasus ijazah yang kini sedang dimasalahkan oleh Roy Suryo CS. Penampilan Jokowi saat keluar dari rumahnya membuat banyak netizen bertanya-tanya. Penampakan wajah Jokowi terakhir dilihat pada 28 Mei 2025 lalu ketika dirinya keluar dari rumahnya di Sumber, Kota Solo. Saat itu Jokowi menerima kunjungan dari teman-teman SMA yang berniat membantu menyelesaikan kasus ijazah. Diketahui, tampak dari kamera warna kulit wajah Jokowi lebih gelap dari biasanya. Ditambah lagi banyak bercak atau flek hitam mulai dari dahi, pipi, sampai rahang dan leher. Bagian rambut depannya tampak rontok. Fauzia Tiasuma yang merupakan terlapor di Polda Metro Jaya menduga Jokowi mengalami autoimun. Pak Jokowi kok seperti kena autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala. Autoimun atau hiperkortisolisme, tulisnya di akun X Dr. Tifa. Tifa yang merupakan bagian dari Roy Suryo CS ini menyarankan agar dokter pribadi meresepkan obat antidepresan. Ia mengatakan kondisi wajah tersebut disebabkan karena beban. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, enggak kebayang rasanya, tulisnya. Iya, waduh, beban berbohong 10 tahun katanya. Mbak, izin Mbak. Nah ini yang lebih jelas lagi ya guys. Coba diperhatikan secara seksama di sini ya guys. Pak, kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak memang jauh nih perubahan raut wajahnya Pak Jokowi di sini. Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga karena logikanya memang nggak masuk. Saya kira 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Iya, betul. Nah, bentar Pak. Ya, bentar. Kalau masalah percaya atau tidak percaya, saya pribadi, saya sendiri ini ya, sebelum Pak Jokowi menunjukkan, beliau sendiri yang menunjukkan ijazah beliau ke depan kamera, ke wartawan gitu ya, di media sosial atau di mana lah terserah nanti ya. Sebelum beliau menunjukkan ijazah beliau yang katanya asli itu, saya sampai saat ini belum percaya dengan ijazah beliau yang dikatakannya asli sebelum beliau menunjukkan gitu ya. Tetapi setelah beliau menunjukkan nanti itu lain pula gitu ya. Kita lihat dulu apakah benar itu asli atau gimana gitu ya. Tetapi sampai detik ini sebelum beliau menunjukkan sendiri ijazah beliau di depan kamera ke masyarakat, saya belum percaya bahwa ijazah beliau itu asli gitu. Nah, nanti makanya kita tunggu beliau sampai di pengadilan. Apakah mungkinkah beliau menunjukkan ijazahnya di pengadilan agar rakyat bisa percaya dengan beliau gitu ya. Oke guys, lanjut. Terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti, maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu dengan rasa yang lebih memilukan. Keangkuhanmu hari ini adalah awal penderitaanmu di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan karma yang selalu datang tanpa peringatan. Semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya. Manisnya kebohongan tak akan bertahan lama di bawah sinar kebenaran. Roda kehidupan selalu berputar, dan waktumu untuk merasakan jatuh pasti akan datang. Keadilan alam semesta mungkin terasa lambat, tapi ia tak pernah lupa dan salah. Apa yang kau tanam hari ini akan kau tuai di hari yang akan datang dengan hasil yang sepadan. Kenapa masih usil dalam isu ini? Kenapa? Bukan usil bang, ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan? Bahkan abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di TV pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh, versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo, sama seperti gelar perkara atau konversi lainnya, semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya.
Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Rismon melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang, Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan, saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi tidak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua, ini. Saya Presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi kepada rakyat yang memilih. Bang Rismon memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Begini Bang, ketika Presiden Obama dipertanyakan sertifikatnya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini sertifikat saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Iya, aduh, ini perdebatan sama ahli forensik di sini ya guys ya. Tapi beliau kan orang sama-sama pintar di bidangnya masing-masing gitu ya, sama-sama di ahli digital forensik, Bang Reza dan juga Bang Rismon. Kita juga sama-sama mendukung, walaupun di sini terkesan agak sedikit ada tegang ya tentang pendapatnya Bang Rismon dan juga pendapatnya Bang Reza Indragiri. Sepertinya ada bentrok sedikit di sini, tapi nggak masalah ya, yang sama-sama ahli gitu ya. Tapi kita berharap seperti yang di video pertama tadi tentang Pak Jokowi yang dikabarkan ada sedikit penyakit di kulitnya gitu ya, dan raut wajahnya pun juga mulai keriput ya, katanya ada teridentifikasi dengan autoimun gitu ya. Jadi kita berharap untuk kedepannya semoga Pak Jokowi sehat selalu gitu ya, panjang umur, tetap bugar, agar bisa menjalani proses-proses persidangan nanti tentang ijazah palsu beliau, dan juga tuntutan-tuntutan rakyat lainnya gitu ya, agar kita masyarakat sama-sama melihatnya gitu ya. Jangan sakit dulu Pak, jangan pergi dulu, kita rakyat ingin melihat pengakuan Bapak tentang ijazahnya gitu ya. Jika benar asli, alhamdulillah, jempol buat Bapak. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.